Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Bagian kelima. Video ini adalah kajian kritis berdasarkan Kitab Kejadian dan Al-Quran. Silakan subscribe, like dan share untuk mendukung kajian Imumal. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Secara lebih detail banyak dikisahkan pada kitab Kejadian, yaitu bagian dari kitab Taurat atau dalam Yudaisme disebut Tanah. Selamat menyaksikan. Bagian 1, rombongan Nabi Ibrahim tiba di Mekah. Setelah dari Misrahim, Kerma, maka rombongan Nabi Ibrahim berjalan ke selatan menuju Sabah. Kejadian 13:1. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut masing-masing membawa hewan ternak yang banyak hadiah dari Raja Malik Sidik, Abimelech. Kejadian 13:2. Dalam perjalanannya mereka singgah di Sabah, dan kemudian mereka berjalan kembali ke Baitullah, Betel, di Mekah. Bagaimana dikisahkan pada Kejadian 13:3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, Sabah, dari tanah Negeb atau selatan sampai dekat Betel, Baitullah, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Tentang ayat ini telah diterangkan pada video bagian 2, bahwa tempat yang dimaksud Kejadian 13:3 ini merujuk ke Ka'bah Mekah. Ke tempat mezbah yang pertama dibuatnya di sana, dan di sanalah Abram memanggil nama Allah. Kejadian 13:4. Pada Kejadian 13:5, Nabi Lut juga memiliki hewan ternak. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu. Namun wilayah itu kurang subur dan kering sehingga tidak tersedia cukup rumput untuk makanan ternak yang banyak, dan kemudian pengembala ternak mereka berebut untuk mendapatkan lahan makanannya. Kejadian 13:6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kejadian 13:7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Informasi dari Kejadian 13:7 ini semakin memperkuat kebenaran bahwa peristiwa tersebut memang terjadi di kota Mekah. Karena kota Mekah tidak terlalu luas, tanahnya kering, dan penuh pegunungan bebatuan, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh subur. Bagian 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Kejadian 13:8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kejadian 13:9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kejadian 13:10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah, bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Allah, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Kejadian 13:11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kejadian 13:12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Maka berpisahlah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, dan Nabi Lut meninggalkan Mekah bersama hewan ternaknya bersama para gembalanya. Bagian 3. Kemanakah Nabi Lut? Untuk menemukan menuju kemanakah Nabi Lut, maka akan dikaji kata kunci dari kitab Kejadian 13:10 hingga 12 yang telah disebutkan. Kata kunci pada dari tempat yang dituju Nabi Lut adalah 1. Lembah Yordan. 2. Banyak airnya. 3. Seperti taman Allah. 4. Seperti tanah Mesir. 5. Kota Zoar. 6. Dari Mekah berangkat ke sebelah timur. 7. Menetap di kota-kota di lembah Yordan dan tinggal di dekat Sodom. Nabi Lut berangkat ke arah timur menuju lembah Yordan. Inilah lembah Yordan yang disebutkan pada kitab Kejadian, yaitu lembah sepanjang sungai Yordan di Palestina. Tetapi berdasarkan peta terlihat bahwa lembah Yordan terletak di sebelah utara dari Baitullah. Sedangkan disebutkan Nabi Lut berangkat ke arah timur dari Baitullah, Betel. Membingungkan bukan? Apa yang salah?
Maka akan dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan petunjuk di manakah lokasi lembah Yordan yang sebenarnya. Bagian 4. Misteri Lembah Yordan. Pada teks Taurat Septuaginta yang berbahasa Yunani dan ditulis tahun 3 sebelum Masehi. Teks berbahasa Yunani Kejadian 13:11, nama Yordan telah disebutkan, yaitu Iondano. Namun pada peta kuno Ptolemy tahun 150 M, Bonnet Map of Arabia tahun 1771, dan Spruner Arabia Map tahun 1865, tidak ditemukan satupun nama Yordan pada lokasi yang sekarang disebut Lembah Yordan, Yordania. Sehingga nama Yordan yang terletak di Yordania dan Palestina sekarang tidak pernah ada sejak tahun 150 bahkan pada peta abad 19. Maka frasa Yordan berarti bukan sebuah nama tempat yang terletak pada lokasi lembah Yordan saat ini. Maka akan dikaji makna teks, The Plain of Yordan, berdasarkan konkordan nomor 3603 dan nomor 3383. Kaikakar pada konkordan 3603 berasal dari H3769 yaitu karar, berasal dari kata, menari. Jordan pada konkordan 3383 berasal dari kata berlafal Yarden dan berakar pada H3381 dari kata Yarat. Dan Yarat bermakna, turun ke wilayah yang lebih rendah. Kaikakar Hai Yarden bermakna suatu tempat yang menujunya dengan cara, berdansa turun ke wilayah yang lebih rendah, atau artinya jalan berliku-liku menurun ke suatu lembah atau jalan berliku-liku menuju ke suatu lembah. Selanjutnya untuk mendapatkan petunjuk akan dikaji nama-nama tempat Sodom, Gomorrah dan Zoar. Sodom dalam lafal Ibrani adalah Sedom. Konkordan 5467 memiliki arti membakar, kebakaran. Arti Sodom ini menunjukkan suatu tempat yang mengalami kebakaran besar yang senada pada kisah Nabi Lut. Sodom dalam lafaz Arab disebut dengan Sadum, dekat dengan lafal Ibrani Sedom di mana alif, menjadi alef, e. Gomorrah pada konkordan 6017 berasal dari Amora yang berakar kata pada H6014 dari Amar. Amora bermakna budaya, tempat tinggal dan Amar bermakna berkumpul atau mengikat. Maka Gomorrah dapat dimaknai tempat migrasi dari berbagai budaya yang hidup pada satu wilayah. Gomorrah ini tentu berlokasi pada jalur lalu lintas antar kota yang penduduknya berkumpul dari berbagai budaya, heterogen. Zoar, pada konkordan 6820 dilafalkan dalam huruf Sadi, Ain, dan Res. Jadi dibaca Soar atau Saar. Soar atau Saar berarti tempat kecil, atau bermakna dusun kecil. Lot mengangkat matanya dan melihat seluruh dataran Yordan, yang di mana-mana banyak airnya, sebelum Allah membinasakan Sodom dan Gomorrah, seperti Taman Allah, seperti tanah Mesir, ketika engkau sampai ke Zoar. Frasa banyak airnya, Allah, Yahweh, dan tanah Mesir menunjukkan tempat yang ada sungai banyak air, subur dan indah bagaikan surga. Maka sebagai pendekatan mencari lokasi tempat tujuan kepindahan Nabi Lut adalah 1. Menuju ke arah timur dari Baitullah, Mekah. 2. Tempat itu sebuah lembah terjal sehingga menuruninya harus berliuk-liuk, Yarden. 3. Tempat itu ada sungai banyak air, subur dan indah. 4. Tempat dekat Sodom Sadum yang kelak akan dimusnahkan. 5. Tempat dekat kota ramai lalu lintas perjalanan. 6. Tempat dekat kampung kecil Soar. Bagian 5. Pencarian lokasi Yarden, Yordan. Untuk mendapatkan perkiraan lokasi yang dicari akan digunakan Google Earth dengan fitur profil elevasi dari Baitullah ke arah timur. Inilah potongan profil elevasi ketinggian tanah dari Baitullah ke arah timur dalam radius 200 km. Dan tampak 3 lembah di atas dataran tinggi. Maka ketiga lokasi lembah ini yang disebut lembah menurun atau Yarat atau Yarden. Tepat arah sebelah timur dari Baitullah ditemui kota kecil bernama Esyarah, di mana digunakan huruf Syad, Ain dan Ro. Maka dilafalkan dalam bahasa Arab dengan Soar atau Soaro. Pada peta kuno cetakan Perancis tahun 1654 terdapat nama Shoar dengan lafal Perancis Sofer, dan bahkan tertulis ada nama Sadum. Nama Soar ada pada peta abad 19 dengan berbagai pelafalan seperti Sofer, Sur, dan Soor. Maka dari kata kunci yang sudah terjawab adalah Kota Zoar. Dari Mekah berangkat ke sebelah timur. Ketiga lembah ini terletak pada dataran tinggi rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.
Untuk menuju lembah ini harus menaiki gerbang lembah yaitu kota Taif dengan jalan yang mendaki berkelok-kelok. Begitu pula ketika menuruni lembah ini dengan jalan yang berkelok-kelok yang menurun. Tebing gunung yang tinggi menuju lembah ini memiliki ketinggian 2000 mdpl. Pegunungan ini bagaikan benteng yang harus mendaki dan menuruni tebing terjal. Kondisi jalan sebelum memasuki lembah yang berkelok-kelok ini memenuhi informasi Kejadian 13:10 mengenai frasa kikar. Maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Lut menuju Taif sebelah timur Mekah di mana terdapat 3 lembah atau Yarden yang membentang. Bahkan saat ini jalan menuju Taif mendaki dan berkelok-kelok. Maka selanjutnya ditemukan kata kunci berikutnya mengenai tempat perjalanan Nabi Lut yaitu jalan berliku menuju lembah Yordan. Maka selanjutnya akan dikaji 3 lembah setelah Taif. Bagian 6. Kota-kota di Yarden. Nabi Lut mengangkat matanya dan melihat seluruh dataran Yarden. Kejadian 13:10. Penglihatan Nabi Lut ini ketika beliau berada di puncak setelah ia mendaki gunung berketinggian kurang lebih 2000 mdpl sebelum turun memasuki kota Taif. Pada ketiga lokasi lembah ini yang disebut lembah Yordan atau Yarden Liarat, selanjutnya disebut Yarden sesuai lafal Ibrani. Pada lembah Yarden terdapat banyak kota. Maka akan dikaji kota-kota yang mengelilingi lembah Yarden, yaitu Taif, Turbah, Al-Hurma dan Ranya. Lembah Yarden adalah dataran tinggi yang sejuk dengan ketinggian rata-rata lebih dari 1200 mdpl. Pada lembah ini banyak air yang mengalir disertai tanah vulkanis yang subur bagaikan tanah Mesir, Mistrahim, Mesir Hulu. Dan terdapat tempat indah bagaikan taman surga atau Eden. Maka sekali lagi terkonfirmasi kebenaran analisis Imumal bahwa Nabi Lut ke lembah Yarden melalui Taif. Maka kemudian telah diperoleh persesuaian kata kunci, yaitu banyak airnya, terdapat pemandangan indah bagai taman surga, dan subur seperti tanah Mesir, Hulu. Bagian 7. Menemukan kota Sodom, Sadum. Ketika kota Sodom akan dimusnahkan, Nabi Lut meninggalkan Sodom pada waktu lewat tengah malam menjelang fajar. Nabi Lut menyelamatkan diri ke desa terdekat yaitu Zoar, atau sekarang Shoarah dan ditempuh dengan berlari, sesuai Kejadian 19:20. Perhitungan waktu melarikan diri dari Sodom ke Zoar ini akan digunakan untuk menghitung jarak Sodom, Zoar. Perkiraan waktu tersedia untuk jarak Sodom Zoar adalah 2 atau 3 jam. Dan Nabi Lut harus berlari mengejar tenggat waktu, sehingga berhenti menoleh saja akan terlambat. Kecepatan berlari rata-rata manusia pada jarak jauh adalah minimum 5 km per jam. Sehingga jarak Sodom dan Zoar kira-kira 15 km. Dengan dasar demikian maka akan dibuat lingkaran radius 10 sampai dengan 15 km dari Zoar untuk menemukan kota Sodom. Selanjutnya untuk menentukan posisi letak Sodom pada radius jarak tersebut, Imumal akan menggunakan bantuan informasi kota Gomorrah berdasarkan uraian konkordan sebelumnya. Kota Gomorrah disebutkan ikut musnah bersama Sodom. Dengan demikian maka letak kota Gomorrah tidak akan berjauhan dengan kota Sodom. Sebagaimana telah diuraikan leksikon Gomorrah berasal dari Amora, H6014, atau Amar, H6017 yang bermakna kota, yang terletak pada lalu lintas perjalanan. Pada peta kuno 1843 ditemukan jalur lalu lintas berdasarkan jalur perjalanan kuno menuju Mekah. Jalur lalu lintas perjalanan itu melalui Ranya, Sa'ar, Turbah dan Taif menuju Mekah. Jalur lalu lintas itu menggabungkan 2 arah perjalanan dari utara, Irak, Persia, Palestina, Syam, dan dari selatan, Yaman, Sabah, menuju Mekah. Jalur lalu lintas peta kuno tersebut setelah dipetakan pada foto satelit menjadi seperti ini. Berdasarkan informasi jalur lalu lintas kuno ini, maka diduga kuat bahwa Sodom dan Gomorrah terletak pada satu jalur lalu lintas. Kembali kepada radius 10 hingga 15 km dari Zoar terlihat bahwa Zoar termasuk pada jalur lalu lintas. Sehingga kota Sodom ada 2 kemungkinan, yaitu dapat terletak sebelum masuk atau setelah keluar dari kota Zoar. Dan pada peta tampak 2 area hitam sebelum Zoar dan masuk pada area radius 10 sampai dengan 15 km dari Zoar. Dan area hitam itu adalah tumpukan lava menghitam. Maka area hitam ini yang diduga kuat kota Sodom dan Gomorrah.
Sodom berada pada jalur perjalanan dan dekat dengan Zoar. Pada sekitar kota yang diduga Sodom terdapat jejak gua timbunan lava yang berlapis yang disebut Gar al-Habashi. Gar al-Habashi terletak pada radius 20 km dari kota Es-Zoarah di mana terdapat situs gua Habashi yang misterius. Panjang gua yang baru diketahui ini lebih dari 500 meter. Gua Gar al-Habashi ini yang terbentuk karena timbunan lava yang berlapis, dan di dalamnya banyak ditemukan tulang belulang manusia berserakan. Tampaknya pemerintah Saudi Arabia belum mengetahui bahwa ini situs Sodom dan menganggap ini situs biasa sebagai fenomena alam umum. Karena fakta arkeologi ini tidak disinkronkan dengan informasi keterangan manuskrip kitab. Hal demikian karena terjadi membiarkan terbius oleh terjemahan dan interpretasi palsu dari kitab Kejadian. Dan tetap mengikuti penafsiran yang jelas-jelas manipulatif. Dan bahkan nama Yordania pun berasal dari penafsiran Yarden ini, di mana nama dan lokasinya tidak tepat. Gua ini masih terletak sekitar 10 km dari kota Sodom, dan ikut terkena dampak azab dahsyat. Area Sodom dan Gomorrah terletak timbunan bebatuan lava yang mengering. Masing-masing memiliki radius lebih dari 5 sampai dengan 15 km, yang menunjukkan luas yang cukup disebut kota atau kerajaan kecil. Timbunan lava pada area ini mengkonfirmasi bahwa Sodom dan Gomorrah dihujani bebatuan panas, lava belerang. Sodom berada di lembah dan Zoar terletak pada dataran lebih tinggi dari Sodom, Kejadian 19:17. Pada Quran Surah Al-Hijr 74 diterangkan mengenai kejadian pada kota Sodom yaitu, "Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras." Ilustrasi ini berdasarkan sebaran tumpukan batu lava dan tidak terdapat adanya kawah tanda letusan gunung berapi. Bagian 8. Konfirmasi kebenaran letak Sodom dan Gomorrah di sekitar Gar al-Habashi sebelah timur Mekah. Ada dua sumber data primer untuk mengkonfirmasi kebenaran. Analisis kajian Imumal tentang letak kota Sodom sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu Kitab Kejadian 19, 27, 28 dan Al-Quran Surat Al-Hijr 76. Kejadian 19:27. Dan Abraham bangun pagi-pagi ke tempat dia berdiri di hadapan Allah. Kejadian 19:28. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Pada saat azab Sodom posisi Nabi Ibrahim berada di Baitullah Mekah, yang akan dijelaskan pada kajian seri video ini. Bagian 8. Nabi Ibrahim yang berada di kota Mekah dengan ketinggian 350 mdpl dan terhalang Bukit Taif dengan ketinggian kurang lebih 2000 mdpl mampu melihat kepulan asap sejauh 200 km. Hal demikian hanya mungkin terjadi bila kepulan asap itu mencapai tinggi ribuan kilometer. Untuk itu akan dilakukan pendekatan pembanding untuk memperkirakan ketinggian asap-asap Sodom. Sebagai perbandingan akan digunakan data Hiroshima, yang dibom atom di mana telah meledakkan area 120 km persegi dengan ketinggian asap 13.000 meter atau 13 km. Dengan perkiraan luas area ledakan Sodom dan Gomorrah, yang lebih luas dari Hiroshima atau kurang lebih 130 km persegi, maka setidaknya ketinggian dari asap-asap Sodom sama atau lebih rendah dari ketinggian 13.000 meter. Jika ditarik garis elevasi penglihatan dari Baitullah, maka asap Sodom baru akan terlihat dari Baitullah, Mekah, apabila ketinggian asap mencapai lebih dari 7.000 meter. Sehingga dapat disimpulkan terlihatnya asap Sodom oleh Nabi Ibrahim di Baitullah pada waktu pagi hari menunjukkan sangat dahsyatnya asap Sodom. 2. Informasi lokasi Sodom pada Al-Quran. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Quran Surah Al-Hijr ayat 76. Dari ternyata sejak hancurnya Sodom dan Gomorrah hingga saat ini Sodom dan Gomorrah masih dilalui jalur jalan lalu lintas menuju Mekah yang sama dan tetap tidak berubah. Dengan telah terpenuhinya ketentuan dari Kejadian 13:10, beserta terkonfirmasi oleh Kitab Kejadian dan Al-Quran sekaligus dukungan fakta situs arkeologi, maka kajian Imumal tidak terbantahkan bahwa telah ditemukannya letak kota Sodom dan Gomorrah di dekat Es-Zoarah Provinsi Mekah saat, tepatnya pada area Harat al-Bukum Nawasif saat ini. Bagian 10, di manakah Nabi Lut tinggal? Kejadian 13:12.
Ia menetap di lembah Yordan, Yarden, dan berkemah di dekat Sodom. Jarak perjalanan dari Baitullah hingga kota Taif adalah kurang lebih 60 km. Jarak perjalanan dari kota Taif menuju Turbah adalah kurang lebih 123 km, menuju Sodom kurang lebih 168 km dan Ranyah kurang lebih 241 km. Dan pada Kejadian 13:12, disebutkan bahwa Nabi Lut tinggal dekat kota Sodom. Tampak pada map bahwa kota tempat paling dekat dengan kota Sodom adalah Turbah. Sehingga diduga kuat Nabi Lut tinggal di kota Turabah, di wilayah lembah Yarden. Nabi Lut tinggal di Turbah. Nabi Lut baru diketahui tinggal di Sodom, Sadum, pada tahun ke-14 setelah berpisah dengan Nabi Ibrahim. Berdasarkan Kejadian 14:5 dan 12. Nabi Lut menikahi wanita Sodom berdasarkan Kejadian 19:26. Pada saat terjadi perang koalisi terjadi invasi Raja Elam, Kedorlaomer terhadap kota Sodom dan Nabi Lut ikut tertawan. Kemudian Kedorlaomer dikalahkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dibebaskan dan lalu kembali ke Sodom. Kesimpulan 1. Bahwa Nabi Lut berpindah dari Baitullah, Mekah, ke arah timur. 2. Setelah ditelusuri tempat itu berada di wilayah lembah Taif terus ke timur yang disebut Yarden, Yarad, yang memiliki ciri-ciri yang tepat. Menujunya melalui jalan berliku, banyak airnya, ada sungai, tanah yang subur dan indah bagaikan surga. 3. Ditemukan kota kecil bernama Es-Soaroh yang sama dengan lafadz Zoar dalam bahasa Ibrani Soar. 4. Sekitar Es-Soaroh ada situs yang disebut Gar Al-Habashi yang memiliki timbunan lava di mana tertimbun tulang belulang ciri-ciri dari peristiwa azab Sodom. 5. Kebenaran kajian Imumal mengenai Sodom di dekat Gar Al-Habashi tepatnya pada area Harrat Al-Bukum Nawasif saat ini, terkonfirmasi oleh Kejadian 19:27-28 dan Quran Surah Al-Hijr 76. Bersambung. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Bagian ke-6. Putri Keturah dan Ismail. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.